Hai, selamat pagi, siang, atau malam buat yang lagi nonton podcast kita nih hari ini. Kita bakal ngebahas tentang perubahan iklim yang kita beri judul Selamatkan Hutan, Kurangi Pemanasan Global. Oke, ngomong-ngomong soal hutan, kalian tahu nggak sih berapa luas hutan di Indonesia saat ini? Mungkin buat jawab pertanyaan pertama, Jessie bisa bantu aku. Berapa ya luas hutan di Indonesia berdasarkan statistik Kementerian Lingkungan Hidup? Yang kita ketahui sekarang Indonesia memiliki luas hutan dengan berbagai jenis tanaman. Hutan tersebut tersebar dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Berdasarkan statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 tentang luas hutan di Indonesia dirincikan sebagai berikut. Luas kawasan hutan konservasi 27,4 juta ha. Luas hutan lindung seluas 29,7 ha. Luas hutan produksi terbatas 26,8 juta ha. Luas hutan produksi 29,3 juta ha. Luas hutan yang bisa dikonversi 12,9 juta ha. Total luas hutan di Indonesia 128 juta ha. Oke, terima kasih buat Jessie udah bantu jawab pertanyaan pertama. Mungkin nanti Jessie bisa sedikit lagi buat bantu jawab pertanyaan kedua. Oke, karena kalian nih udah tahu ya berapa aja sih luas hutan di Indonesia. Oke, meskipun hutan Indonesia ini luas, tapi sering loh terjadi kebakaran hutan. Kira-kira berapa luas kebakaran hutan yang ada di Indonesia berdasarkan datanya? Jika dilihat dari luas kebakarannya, kebakaran hutan pada tahun 2015 merupakan yang terbesar dalam 5 tahun ke belakang, yakni seluas 2,6 juta hektar. Meskipun sempat menurun di tahun 2016 dan 2017, luas kebakaran hutan dan lahan kembali meningkat di tahun 2018 dengan 510.000 hektar. Oke, makasih buat Jessie udah mau ngebantu kita ngebahas soal kedua. Oke, sekarang kita mau masuk ke pertanyaan ketiga. Cuman aku mau ngajak kalian dulu buat ngebahas soal pemanasan global. Oke, pemanasan global ini juga lagi banyak banget ya dibahas sama orang-orang sekarang. Kalian tau gak sih pemanasan global itu apa? Jadi pemanasan global ini suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan juga daratan bumi. Kalau ngomong-ngomong soal pemanasan global, salah satu penyebabnya tuh bisa karena kebakaran hutan loh. Jadi di seluruh dunia juga lagi bingung bagaimana menanggapi kebakaran hutan ini. Oke, dari Asia sampai Eropa itu benar-benar lagi bingung mbak. Kira-kira Indonesia sendiri nih gimana ya cara menghadapi kebakaran hutan tersebut? Mungkin Andre bisa bantu aku buat jawab soal ketiga. Di Indonesia, kebakaran hutan merupakan hal yang terjadi setiap tahun. Pada tahun lalu, Indonesia telah terjadi kebakaran yang menghanguskan 300.000 hektar di berbagai provinsi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kebakaran di Indonesia adalah yang terparah di benua Asia. Karena ini kita udah tahu ya, tadi dijelasin Andre, kan bagaimana Indonesia nih menghadapi kebakaran hutan yang terjadi. Sekarang kita mau masuk ke pertanyaan keempat dan kelima. Kira-kira apa penyebab dan akibatnya kebakaran hutan itu terjadi? Yang pertama, musim kemarau yang terlampau panjang merupakan penyebab kebakaran hutan alami yang sulit dikendalikan. Kedua, merokok di hutan bisa menjadi salah satu penyebab karena membuang puntung rokok sembarangan. Yang ketiga, sisa api unggun yang tidak dimatikan dengan benar bisa menjadi penyebab kebakaran hutan. Yang pertama, hilang dan rusaknya habitat satwa liar. Yang kedua, meningkat emisi gas rumah kaca, penyebab perubahan iklim.
Yang ketiga, mengganggu kesehatan manusia. Yang keempat, merugikan negara secara ekonomi. Karena dampaknya yang cukup besar, yang tadi barusan dijelasin sama Andre, kira-kira ini harus ada ya namanya penanganan buat kebakaran hutan dan pemanasan global. Mungkin kita bisa lihat bagaimana daerah-daerah di Indonesia menangani pemanasan global dan kebakaran hutan ini. Khususnya daerah Kalimantan dan Sumatera Selatan. Beberapa usaha yang dilakukan oleh daerah-daerah di Indonesia. Kalimantan Tengah, Koordinator Regional dari PT Kalimantan Tengah, Region mengatakan, untuk mencegah kebakaran, pihaknya berupaya membangun kesadaran dan mengajak semua pihak untuk tidak membakar saat musim kemarau. Perusahaan juga memberikan bantuan sarana dan prasarana kebakaran hutan sesuai arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau biasa disebut juga BNPB, seperti pompa jinjing, selang spiral, dan baju pemadam. Sumatera Selatan, upaya yang dilakukan oleh Balai GSDA Sumatera Selatan untuk pencegahan kebakaran di Padang, Sugian antara lain penyuluhan dan sosialisasi, pembentukan masyarakat peduli api, pemasangan papan peringatan bahaya kebakaran dan patroli pencegahan. Oke, terima kasih Dewi atas penjelasannya. Untuk bagaimana sih cara daerah-daerah di Indonesia nih menangani kebakaran hutan? Oke, nggak cuman dari daerah aja nih. Kita sebagai generasi muda juga harus mau loh ngebantu buat ngehindarin gimana kebakaran hutan itu terjadi. Jadi gimana ya caranya? Mungkin Dewi lagi bisa bantu kita buat ngejelasin dan ngasih tahu ke generasi muda gimana cara mencegahnya. Yang kita bisa lakukan sebagai generasi muda adalah meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran, hindari membakar sampah di lahan atau di hutan, tidak membuang putung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, menanam pohon di lingkungan sekitar. Terima kasih Dewi udah mau ngejelasin. Semoga penjelasan dari 3 narasumber kita ini bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya kita harus menjaga hutan agar terhindar dari kebakaran hutan, karena hutan adalah paru-paru dunia. Dan kalau hutannya habis, hewan-hewan buas di hutan akan masuk ke pemukiman kita karena mereka merasa habitat mereka hilang. Oke, mari kita sama-sama jaga hutan, lindungi hutan. Sekian video dari kami, video podcast dari kelompok 5 kelas 7F. Semoga mengedukasi kalian dan bermanfaat buat kalian semua. Oke, jangan lupa klik tombol like ya. Dan kalau kalian suka video-video dari channel ini, jangan lupa juga untuk klik subscribe di bawah. Terima kasih.